Halo, saya Besa Putra. Selamat datang di konten Movie Storyline. Life is Beautiful adalah sebuah film drama Italia yang dirilis tahun 1997. Film yang berhasil meraih Piala Oscar pada tahun 99 sebagai film asing terbaik. Berlatar belakang pada masa Perang Dunia Kedua, Life is Beautiful menceritakan tentang seorang pria Yahudi berkebangsaan Italia yang menolong anaknya dari bahaya tentara Nazi dan berhasil membuat anaknya kembali ke pelukan ibunya. Mengutip dari kalimat pembuka di film tersebut, ini adalah kisah yang simpel, tapi sangat sulit untuk diceritakan. Tapi semoga cara saya bercerita dapat menghibur kalian semua dan langsung aja, kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini dimulai pada tahun 1939. Adalah Guido Orives, seorang pemuda Yahudi datang ke Tocca Tuscan, Arezzo untuk merealisasikan mimpinya membuka sebuah toko buku di kota itu. Guido pergi bersama temannya, Ferruccio, yang datang ke Arezzo untuk bekerja. Dalam perjalanan, banyak kejadian-kejadian gak terduga yang dialami mereka. Mulai dari rem mobil yang rusak, sampai salah masuk ke rombongan parade penyambut presiden. Kemudian, ketika mereka berhenti untuk benerin rem mobil mereka yang rusak di pinggir jalan dekat sebuah peternakan kecil, Guido bertemu dengan seorang wanita yang jatuh dari lantai 2 rumah ternaknya karena tersengat lebah. Guido menangkapnya dan menolongnya. Singkat cerita, Guido pamit dan diizinkan mengambil beberapa telur sebagai bentuk terima kasih dari cewek yang udah ditolongnya tadi. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampai di Arezzo pada malam hari. Guido dan Ferruccio akan tinggal di rumah paman Guido yang bernama Uncle Leo yang bekerja sebagai kepala bagian di sebuah hotel. Saat mereka sampai, mereka mendengar suara teriakan dari dalam rumah dan saat itu ada beberapa orang yang keluar dari dalam rumah. Di dalam, Uncle Leo terduduk di lantai dan ada beberapa barang yang pecah di sana. Saat ditanya siapa orang-orang yang menyerang Uncle, dia hanya bilang mereka hanya orang-orang yang jahat. Terus Guido tanya, kok nggak teriak aja minta tolong? Diam adalah senjata yang paling ampuh, jawab Uncle Leo. Mereka berdua pun diberikan tur singkat tentang rumah yang sejatinya adalah gudang yang dipenuhi dengan barang-barang antik dan bersejarah milik Uncle Leo ini. Mereka pun diizinkan tinggal selama apapun yang mereka mau. Keesokan harinya, Guido berangkat untuk mengantarkan Ferruccio ke tempat kerjanya. Lalu dia pergi untuk mengurus pembukaan toko bukunya. Saat berbincang-bincang dengan petugas, dia sadar kalau dia ternyata masih membawa telur yang kemarin di sakunya. Lantas, dia mengeluarkannya karena takut telurnya pecah. Untuk mengurus pembukaan toko buku, dia harus mendaftar dan mendapatkan tanda tangan persetujuan. Saat itu, Rodolfo, pejabat yang harusnya bisa memberi tanda tangannya, ternyata mau pulang karena jam 1 mereka udah tutup, katanya. Rodolfo pun menyuruh Guido untuk menunggu shift selanjutnya jika masih ingin minta tanda tangan. Padahal itu belum jam 1 dan masih 10 menit lagi, kata Guido. Guido pun jengkel lalu bilang ke petugas yang jaga di situ, dia mau membuat keluhan dan nyuruh petugas itu menuliskannya. Saat Guido lagi nyandar di jendela, gak sengaja dia menjatuhkan pot bunga dan pot bunga itu mendarat tepat di kepala Rodolfo. Guido langsung turun menemuinya. Entah kebetulan apa lagi, tapi saat itu telur yang Guido pegang diletakkan di dalam topi Rodolfo yang tergeletak di atas mobil. Rodolfo menolak niat baik Guido dan menyuruhnya pergi aja. Tapi ketika dia mengambil topinya, telur yang diletakkan Guido tadi pecah di atas kepalanya. Guido pun langsung lari dan dalam perjalanan, dia nggak sengaja menabrak seorang guru sekolah yang ternyata adalah wanita yang sama yang ditolongnya saat jatuh tersengat lebah kemarin. Wanita itu pun diketahui bernama Dora. Guido senang bertemu dengan Dora, tapi karena dia sedang terburu-buru, dia pun langsung pamit pergi. Karena belum berhasil membuka toko bukunya, Guido pun diperkerjakan Uncle Leo di hotel sebagai pelayan di sana. Suatu hari sebelum mulai kerja, Guido bertemu dengan Uncle Leo untuk menunjukkan apa saja yang telah ia pelajari untuk menjadi seorang pelayan. Mulai dari menyajikan makanan sampai ke tata krama dalam melayani. Ada satu adegan yang bisa dijadikan pelajaran. Ketika Guido mempraktekkan cara membungkuk untuk menghormati tamu, dia membungkuk sampai kepalanya hampir menyentuh lututnya. Uncle Leo pun meluruskan hal itu. Guido, coba kau lihat bunga matahari. Mereka memang menunduk kepada matahari, tapi kalau kau melihat ada yang terlalu menunduk, berarti mereka mati. Kita memang melayani, tapi kita bukan budak. Melayani itu seni yang tertinggi. Seperti Tuhan melayani manusia, tapi Tuhan bukan budak manusia,
kata Uncle Leo. Keesokan hari, saat Guido dan Ferruccio dalam perjalanan untuk pergi bekerja, mereka melihat Dora yang lagi jalan sama temannya. Guido terlihat tertarik dengan Dora dan mau menemuinya. Tiba-tiba, mereka ngelihat mobil berhenti di samping Dora dan temannya, yang ternyata itu adalah Rodolfo, yang waktu itu ketimpa pot dan mecahin telur milik Guido di kepalanya. Dan gara-gara itu, Guido mesti menghindarin dia dan sembunyi di balik Ferruccio. Gak lama setelah itu, Rodolfo pun langsung pergi dan akhirnya Guido pun sempat bertemu dengan Dora. Dora berkata kepada temannya bahwa mereka sering bertemu secara kebetulan dan Guido selalu saja tiba-tiba muncul. Lalu Guido bilang mereka bisa buat janji untuk ketemu. Dora langsung mengiyakan usulan itu dan mengajak ketemuan malam itu juga. Tapi sayang, teman Dora sepertinya nggak senang dan nggak setuju dengan ide Dora. Dia pun langsung mengajak Dora pergi ke sekolah. Pada malam harinya di hotel, Guido sedang melayani tamu hotelnya, seorang dokter bernama Dr. Lissing, yang sambil berbincang dan bertukar teka-teki. Karena Dr. Lissing ini serius menanggapi teka-teki dari Guido, makanan yang disajikan Guido pun gak jadi dia makan. Gak lama setelah itu, Guido kehadiran tamu dari Kementerian Roma, seorang pengawas sekolah yang mau makan malam. Di sela makan malamnya, pengawas itu nanyain Guido alamat sebuah sekolah dasar karena besok dia harus ke sana jam 8.30 pagi. Sekolah itu adalah tempat di mana Dora bekerja. Guido pun bilang kalau sekolah itu dekat dan dia punya kenalan di sana. Guido yang ngelihat selempang pengawas sekolah itu pun memiliki rencana. Benar saja, keesokan harinya dia datang ke sekolah itu menyamar sebagai pengawas dari Roma hanya untuk bertemu dengan Dora. Di sela-sela perkenalannya, Guido sempat-sempatnya bertanya tentang rencana Dora pada hari libur, dan Dora bilang dia mau nonton pertunjukan teater. Setelah tahu jawaban Dora, Guido dengan niat datang untuk langsung pergi ini mesti nyangkut di sana lebih lama karena kepala sekolah mengumumkan tujuan pengawas sekolah itu datang, yaitu untuk menjelaskan tentang keistimewaan ras bangsa Italia. Guido nggak tahu apa yang harus dia jelaskan ke murid-murid, jadi dia melawak dan ngejelasin hal yang nggak masuk akal. Guru-guru di situ pun heran dengan tingkahnya. Hanya Dora yang terlihat terhibur. Namun di tengah-tengah aksinya itu, sang pengawas asli telah datang dan dia pun ketahuan. Guido langsung melarikan diri dari sana lewat jendela. Singkat cerita, di hari libur itu, Guido pergi menonton teater dan melihat Dora bersama Rodolfo duduk di atas. Bukannya menonton pertunjukan, Guido malah asik melihat Dora yang fokus menonton. Guido nggak melepaskan pandangannya kepada Dora sampai Dora memandang ke arahnya. Selesai pertunjukan, Dora mengajak Rodolfo pergi makan es krim, tapi Rodolfo bilang mereka harus pergi makan malam di rumah seorang pejabat. Dora nggak suka pergi makan malam di sana. Dia kesal tapi mau nggak mau harus ikut pergi. Ketika akan pergi, di luar ternyata hujan deras. Jadi Dora menunggu Rodolfo untuk mengambil mobil. Saat itu Guido langsung mengambil kesempatan. Guido pun bilang ke Ferruccio untuk mengalihkan perhatian Rodolfo, sementara Guido mengambil mobil. Saat klakson mobil terdengar, Dora pun langsung lari dan masuk ke mobil. Gak pakai noleh lagi, Dora langsung mulai meluapkan kekesalannya tentang rencana makan malam dengan pejabat. Saat Dora melihat ke arah kemudi, dia kaget ternyata melihat Guido duduk di sana. Dora minta penjelasan ke Guido kenapa dia ada di sana. Tapi Guido malah bilang kalau si Dora harus jelasin kenapa dia selalu aja berakhir bertemu dengan Dora. Baru aja mau merayu, tiba-tiba mobil mereka nabrak dan berhenti. Pada malam itu, Guido dengan berbagai kejadian yang terjadi secara kebetulan, secara unik mampu memanipulasi sekitarnya dan menjadikan kebetulan-kebetulan itu seperti sesuatu yang terjadi secara magical. Guido menjadikan sebuah bantal sebagai payung untuk Dora, membuka gulungan karpet merah sepanjang anak tangga agar sepatu Dora nggak basah, dan membuat Tuhan menjatuhkan kunci jatuh dari surga. Dan masih banyak hal lainnya. Karena hal-hal di luar imajinasinya itu, Dora pun terkesan dan tertarik dengan sosok Guido. Beberapa waktu kemudian, ada acara pertunangan yang dilangsungkan di hotel tempat Guido bekerja. Guido ngeliat Rodolfo di sana, dan dia yang akan bertunangan pada malam itu. Cuma Guido belum tahu siapa tunangan Rodolfo. Gak lama setelah itu, dia melihat kehadiran Dora di sana dan mau menghampirinya. Di saat yang bersamaan, Rodolfo juga menghampiri Dora. Jadi Guido bersembunyi di balik vas bunga. Guido punya banyak cara untuk berkomunikasi dengan Dora. Karena dia nggak bisa menegur Dora secara langsung, dia menggunakan kue yang bertuliskan, "Halo Tuan Putri," panggilannya untuk Dora setiap kali mereka ketemu. Mengetahui hal itu, Dora langsung nyari keberadaan Guido. Tapi belum sempat ngelihat Guido,
Dora diajak berdansa dan menemani Rodolfo mengumumkan rencana pernikahan mereka. Guido yang mendengar pengumuman itu langsung kaget dan syok. Dia jadi salah tingkah dan gak bisa konsentrasi sehingga ia menumpahkan isi nampan yang dibawanya. Saat memungutnya di bawah meja, Dora muncul dan menghampirinya lalu meminta Guido untuk membawanya lari. Karena dia nggak tahan dengan sosok Rodolfo, apalagi harus bertunangan dengannya. Gak lama setelah itu, pihak hotel memberikan kejutan untuk calon pengantin, yaitu sebuah kue raksasa mewah dengan patung burung unta menggigit telur yang dipajang di atas kue itu. Belum selesai orang-orang terkejut dengan kue raksasa, Guido masuk dengan menaiki kuda Uncle Leo yang dicat berwarna hijau. Dengan penampilan seperti itu, dia menghampiri Rodolfo dan memberikannya champagne lalu mengucapkan selamat kepadanya. Ternyata, Guido menaiki kuda itu untuk membawa Dora kabur. Dora naik ke atas kuda dan langsung pergi. Anehnya, orang-orang malah memberikan tepuk tangan seolah-olah itu bagian pertunjukan. Rodolfo pun merasa familiar dengan sosok Guido. Seperti deja vu, telur yang ada di mulut patung burung unta itu jatuh mengenai kepalanya. Saat itulah Rodolfo teringat kalau Guido adalah orang yang membuatnya kejatuhan pot dan mati telur. Dia langsung meloncat dan mengejar Guido dan Dora, meninggalkan orang-orang di pesta. Pelarian Guido membawa Dora nggak jauh. Dia hanya membawa Dora pulang ke rumahnya. Dan sejak saat itu, hubungan mereka pun terjalin. Cerita pun lompat 5 tahun kemudian. Guido dan Dora telah menikah dan memiliki anak laki-laki bernama Joshua. Mereka tinggal di rumah Uncle Leo yang dulunya ditempati Guido dan Ferruccio. Dora tetap mengajar di sekolah dan Guido sekarang sudah memiliki toko buku sendiri. Di tahun itu, diskriminasi terhadap orang Yahudi di Italia semakin menjadi dan horornya ancaman genosida harus mereka hadapi. Toko-toko secara belak-belakan memasang tanda anti-Yahudi. Bahkan Guido juga mulai diganggu oleh orang-orang fasis. Suatu hari, saat hari ulang tahun Joshua, mereka membuat perayaan di rumah mereka. Di hari yang seharusnya bahagia itu, kebersamaan keluarga mereka direnggut. Ketika Dora pulang ke rumah setelah menjemput ibunya untuk menghadiri pesta ulang tahun Joshua, Dora mendapati rumah mereka telah porak-poranda dan gak ada satupun orang di sana. Ternyata Guido, Joshua, dan Uncle Leo ditangkap tentara Jerman dan dibawa menuju stasiun kereta untuk dibawa ke kamp konsentrasi Yahudi milik Nazi bersama dengan orang-orang Yahudi lainnya. Dora akhirnya tahu hal tersebut dan dengan cepat menyusul ke stasiun dan memaksa untuk ikut suami dan anaknya naik kereta. Tapi Dora disuruh pulang oleh petugas karena dia nggak ada di dalam list, karena dia bukan orang Yahudi. Walaupun begitu, Dora tetap maksa dan akhirnya dia diizinkan untuk ikut. Untungnya, sesaat Dora akan naik kereta, Joshua dan Guido sempat melihat Dora menyusul mereka dan naik kereta yang sama. Jadi sesampainya di kamp konsentrasi, Guido yang baru turun dari kereta langsung mencari Dora ke sana kemari. Setelah berhasil menemukan istrinya itu, sayangnya mereka harus berpisah kembali. Di kamp ini, wanita dan pria, juga orang tua, ditempatkan secara terpisah. Mengalami kejadian ini, Guido berusaha sebisa mungkin supaya Joshua nggak tahu bencana apa yang sebenarnya menimpa keluarga mereka. Jadi Guido bilang ke Joshua bahwa ini adalah sebuah permainan yang dimainkan semua orang. Ada tentara, ada cewek dan cowok dipisah, dan game ini sulit sekali. Kalau salah, mereka harus pulang, tapi kalau menang akan mendapatkan hadiah utama, kata Guido yang berbohong pada anaknya. Uncle Leo pun menambahkan bahwa hadiah utama dari permainan ini adalah sebuah tank. Tapi Joshua bilang dia udah punya mainan itu. Guido pun bilang bahwa hadiahnya bukan mainan, tapi tank asli. Sesampainya di barak, mereka kaget dengan kondisi yang ada di sana. Di barak itu sangat kotor dan bau. Joshua pun gak tahan dan dia minta diantar ke ibunya. Dia juga gak senang karena orang-orang di sekitarnya berteriak terus dan terlihat kasar. Ngelihat Joshua yang bad mood, Guido ngejelasin kalau di game itu orang-orang harus kuat. Dan kalau mau ketemu sama ibunya, mereka harus menang dan mengumpulkan 1000 poin. Joshua awalnya gak percaya apa yang dikatakan ayahnya. Tiba-tiba, tentara Jerman masuk dan ngomong dalam bahasa yang gak dia mengerti. Guido pun langsung nanyain hal itu ke seorang pria bernama Barto, teman barunya di sana. Barto yang tahu bahasa Jerman pun bilang kalau tentara itu nanya apakah ada yang bisa nerjemahin bahasa Jerman karena dia mau jelasin peraturan di camp. Gak pakai mikir lagi, Guido langsung angkat tangan dan maju, padahal dia gak bisa bahasa Jerman. Ketika tentara itu berbicara, dia pun mulai menerjemahkan. Yang dia terjemahin udah pasti bukan aturan di camp.
Dia menyampaikan kepada seisi ruangan hal yang gak sesuai dengan omongan tentara itu. Yang dia jelasin adalah peraturan tentang game yang dia bilang kepada Joshua. Tentunya itu supaya Joshua ceria kembali. Semuanya demi Joshua, anaknya. Guido mengambil kesempatan ini mungkin terlihat lucu. Padahal di saat yang sama ia juga sedang mempertaruhkan nyawanya. Setelah selesai, dia pun langsung bilang ke orang-orang untuk bertanya kepada Barto tentang apa yang disampaikan tentara tadi. Joshua akhirnya ceria kembali dan percaya perkataan ayahnya. Percaya bahwa mereka sedang berada di dalam permainan. Mulai hari itu, mereka dipaksa bekerja secara tidak manusiawi. Mereka harus mengangkat benda-benda berat dan bekerja nggak kenal waktu. Dan kalau mereka nggak mau kerja, mereka akan dibunuh. Mereka kerja dari malam hari dan kembali ke barak pada pagi hari. Saat kembali, Guido yang sangat kelelahan harus tetap memasang wajah cerianya dan dengan nafasnya yang terengah-engah bercerita dengan penuh antusias ke Joshua tentang game apa yang dimainkannya hari itu agar Joshua nggak tahu bahwa Guido dan orang-orang di sana sebenarnya disiksa habis-habisan. Saat itu Guido nanya ke Joshua, kenapa tidak main bersama teman-teman yang lain? Joshua bilang, kalau anak-anak lain nggak tahu tentang aturan permainan ini, poin, dan juga tank. Jadi ayahnya bilang, jangan percaya mereka karena mereka mau ngalahin kamu, kata ayahnya melanjutkan kebohongannya. Total poin yang kita kumpulkan hari ini adalah 60, dan kita mendapatkan hadiah roti, kata Guido. Tak lama kemudian, Barto masuk ke dalam barak dengan luka di tangannya yang udah dijahit. Seperti biasa, kebetulan yang ajaib lagi. Saat Guido nanya, gimana keadaanmu? Aku dapat 20, kata Barto. Mungkin maksud Barto adalah 20 jahitan. Tapi Joshua mengira kalau Barto mendapatkan 20 poin. Tampaknya keadaan juga mendukung kebohongan Guido demi Joshua. Di sisi lain, di barak wanita terpisah, Dora dan wanita-wanita lainnya juga disuruh bekerja. Saat itu Dora pikir tentara Jerman masih sedikit manusiawi karena nggak memperkerjakan anak-anak dan orang tua. Tapi kemudian dia diberitahu kalau mereka nggak memperkerjakan orang tua dan anak kecil karena mereka akan dibunuh secara massal. Mereka akan dikumpulkan untuk mandi bersama. Padahal mereka akan dimasukkan ke ruang gas dan terbunuh di sana. Dan kebetulan sekali, hari itu adalah hari mandi mereka. Anak-anak dan orang tua dikumpulkan termasuk Uncle Leo. Beruntungnya, si kecil Joshua lari karena kebiasaannya yang gak suka mandi. Karena hal itu, dia pun selamat dari maut. Sejak saat itu Joshua harus bersembunyi. Guido pun akhirnya tahu kalau mandi yang tentara itu suruh bukanlah mandi dalam arti yang sebenarnya. Di tengah sulitnya hari-harinya untuk bekerja dan harus mengasuh, apalagi menyembunyikan Joshua, Guido mendapatkan cara untuk berkomunikasi dengan Dora. Ia mengambil kesempatan saat ia melihat ruangan radio pengumuman terbuka lebar dan gak ada orang di sana. Guido dan Joshua pun langsung masuk dan bicara di radio. Suara mereka terdengar di segala penjuru termasuk di camp wanita tempat Dora bekerja. Mendengar suara suami dan anaknya, Dora terlihat begitu bahagia dan setidaknya merasa tenang mengetahui Joshua masih hidup dan suaminya baik-baik aja. Pertemuan gak terduga terjadi saat hari pemeriksaan kesehatan. Guido bertemu dengan teman sekaligus tamu hotelnya, Dr. Lissing, yang saat itu bekerja di camp sebagai dokter tentara Jerman. Ketika kembali ke barak, Guido bercerita kepada temannya bahwa dia ditawari untuk menjadi pelayan di acara makan malam petinggi-petinggi Jerman nanti oleh Dr. Lissing. Guido pun berharap dia bisa keluar dari camp ini setelah bertemu dengan Dr. Lissing. Kemudian Guido nggak melihat Joshua. Ternyata Joshua bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Joshua tiba-tiba bilang kalau para tentara di sana membuat kancing dan sabun dari manusia, kemudian membakar mereka di oven. Joshua bilang dia mendengarnya dari seorang pria yang menangis membicarakan hal itu. Ternyata Joshua tadi sembunyi karena ketakutan. Melihat anaknya takut, Guido melontarkan kebohongan lagi, tapi Joshua meminta pulang saat itu juga. Di luar sedang hujan, nanti kau bisa demam, kata Guido. Joshua pun gak peduli dan memaksa untuk pulang. Untuk menenangkan hal itu, Guido pun bertingkah seolah-olah ingin pulang. Dia berkemas dan membawa barang-barangnya sambil mengatakan kepada anaknya, sayang sekali padahal kita hampir menang dan akan mendapatkan hadiah tank. Mendengar hal itu, Joshua menahan kakinya untuk berjalan lebih jauh dan memutuskan untuk nggak jadi pulang. Manipulasi pikiran. Dengan kebohongan yang mulus untuk anaknya ini, lagi-lagi Guido membuat Joshua percaya padanya. Hari di mana acara makan malam pun tiba.
Saat Guido sedang bersih-bersih dan akan menutup jendela, dia melihat anak-anak petinggi Jerman sedang bermain petak umpet. Guido pun langsung membawa Joshua untuk pergi melihat anak-anak itu untuk membuktikan bahwa masih banyak anak-anak di sini dan mereka sedang mengumpulkan poin untuk menang dengan bersembunyi. Saat masuk jam makan untuk anak-anak, petugas keluar dan memanggil mereka. Saat Guido mau bawa Joshua kembali ke camp, mereka kepergok dan Joshua dikira adalah salah satu anak dari petinggi Jerman. Guido pun langsung cepat-cepat bilang ke Joshua, kalau ini adalah game di mana kamu nggak boleh bicara. Ini dilakukan agar Joshua aman di sana. Joshua pun terpaksa dibawa oleh tentara perempuan Jerman. Saat di tempat makan, Joshua nggak sengaja bilang gracias atau terima kasih dalam bahasa Italia. Pelayan Jerman yang mendengarnya itu pun langsung curiga dan memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada petugas. Guido saat itu panik. Namun ketika pelayan tadi datang bersama petugas, mereka mendengar semua anak-anak mengatakan gracias karena Guido sedang mengajarkan kepada anak-anak tersebut. Karena itu, Joshua lagi-lagi selamat berkat kecerdasan ayahnya. Saat bertemu dengan Dr. Lissing dan meminta bantuan untuk keluar, Dr. Lissing gak bisa ngebantu Guido. Dr. Lissing ini pun muak dengan tempat itu dan sebaliknya. Dia malah minta tolong ke Guido untuk membantunya keluar dari neraka itu. Setelah selesai acara makan malam itu, Guido menggendong Joshua yang tertidur untuk kembali ke barak. Malam itu kabut sangat tebal dan Guido salah mengambil jalan pulang yang membuatnya melihat tumpukan mayat manusia tepat di depan matanya. Dengan ekspresi gak percaya, Guido pun balik arah dan akhirnya berhasil kembali ke barak. Di malam itu terdengar kabar bahwa perang udah selesai dan tentara Nazi kelabakan menghilangkan barang bukti. Tentara Nazi pun bersiap-siap untuk pergi dan mereka nggak menyisakan apapun dan berusaha membawa tahanan pergi bersama mereka. Mendengar hal itu, Guido langsung berniat pergi membawa Joshua dan mencari Dora. Keadaan di luar sangat kacau. Guido bilang ke Joshua kalau orang-orang itu lagi nyari Joshua karena poin mereka paling tinggi dan besok game akan selesai. Jadi kalau kau berhasil sembunyi sampai besok pagi dan gak ketahuan, poin kita akan nyampe 1000 dan kita akan menang, kata Guido. Lalu dia pun menyembunyikan Joshua di dalam sebuah kotak besi dan bilang ke anaknya untuk jangan keluar sampai keadaan benar-benar sepi dan gak ada orang lagi. Guido pun menyamar menjadi perempuan untuk mencari Dora. Dengan memakai selimut dan jaket Joshua di kepalanya, Guido menyusup ke camp perempuan. Karena tempat itu cukup luas, Guido mencari istrinya ke sana kemari. Namun sayang, sebelum berhasil bertemu Dora, Guido tertangkap oleh tentara Nazi. Ia pun digiring melewati kotak besi tempat Joshua bersembunyi. Guido memandang Joshua sejenak dan mengedipkan matanya, lalu tersenyum. Di saat seperti itu, Guido sempat berjalan seperti prajurit yang lucu dan membuat Joshua tertawa, seakan ingin memberitahu anaknya bahwa keadaan baik-baik saja. Momen itu adalah momen terakhir buat Guido melihat anaknya. Dengan senyum yang masih terpajang di wajahnya, Guido yang digiring ke suatu tempat pun dieksekusi oleh tentara Nazi. Keesokan paginya, setelah seluruh orang telah pergi dan camp sudah sepi, Joshua keluar dari tempat persembunyiannya. Saat itu nggak ada siapapun selain dirinya. Kemudian nggak lama setelahnya, ia mendengar sebuah suara dan muncullah sebuah tank milik tentara Amerika yang berjalan ke arahnya dan berhenti tepat di depan Joshua. Joshua pun senang melihat tank itu dan berpikir kalau itu adalah hadiah atas kemenangannya seperti apa yang telah dijanjikan oleh ayahnya. Joshua pun naik ke atas tank dan ikut bersama tentara Amerika itu. Di atas tank Joshua terlihat sangat senang. Saat di jalan, dia melihat Dora, ibunya. Joshua pun teriak memanggil ibunya dan kemudian diturunkan dari tank. Dia berlari dan kembali ke pelukan ibunya sambil berkata, "Mama, kita menang." Walau saat itu mereka nggak tahu kalau Guido nggak akan bisa kembali ke pelukan mereka selamanya. Kisah ini merupakan kisah pengorbanan seorang suami dan juga seorang ayah yang dengan kemampuannya yang kuat, selera humor, serta imajinasinya mampu menolong keluarganya dari kesulitan di tengah tekanan dan horornya kondisi saat itu. Apa yang dilakukan Guido menggambarkan cinta dan kasih sayang yang tulus. Beratnya beban yang harus ia pikul saat ia harus bekerja di bawah tekanan, harus mengurus dan menyembunyikan anaknya, lalu memikirkan kebohongan untuk melindungi Joshua dari pikiran bahwa dunia itu kejam. Semuanya ia lakukan dengan wajah ceria dan penuh senyum walau terasa pahit. Film ini sangat berkesan.
Walaupun di dunia nyata nggak akan bisa ada Guido atau kisah seperti ini di tempat mematikan itu. Tapi kisah ini nggak cuma tentang genosida yang dilakukan Nazi terhadap kaum Yahudi di kamp konsentrasi dan perang dunia, tapi juga tentang semangat hidup manusia di tengah lingkungan yang tidak manusiawi. Tentang bagaimana kita menjaga kebaikan tetap pada tempatnya dan menjaga mimpi anak-anak untuk kehidupan mereka di masa depan. Walau harus dengan berbohong bahwa dunia itu adalah tempat yang baik. Intinya, tetaplah bersyukur, tetap semangat, dan jangan menyerah dalam keadaan apapun. Karena life is beautiful. Itu aja buat video kali ini. Kalau suka silahkan subscribe dan di-share. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.